Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal geografi untuk tes kemampuan akademik bidang sosial dan humaniora. Nah, jadi bidang studi geografi ini diperuntukkan bagi adik-adik yang mengambil jurusan kuliah berkaitan dengan bidang sosial dan humaniora. Atau soal geografi ini wajib juga dipahami oleh adik-adik yang dari jurusan IPA lintas minat kepada jurusan IPS ketika mengambil jurusan kuliah nanti di perguruan tinggi yang adik-adik inginkan. Oke, kita ke soal nomor 1. Di sini ada sebuah peta. Peta ini menjelaskan tentang persebaran curah hujan di Kabupaten Wonosobo. Kita ke soalnya. Gambar di atas merupakan salah satu cara menganalisis gejala geografi di permukaan bumi mengenai sebaran curah hujan di Kabupaten Wonosobo. Prinsip yang digunakan dalam penjelasan kondisi geografi berdasarkan peta di atas adalah, nah, jadi adik-adik nomor 1 ini tuh kita diminta untuk menentukan prinsip geografi apa yang cocok untuk pilihan jawaban nanti. Maka adik-adik harus menguasai 4 prinsip yang ada dalam ilmu geografi. Opsi jawabannya, di opsi jawaban A itu ada prinsip persebaran, di opsi jawaban B ada prinsip interrelasi, dan di jawaban C ada prinsip spasial, dan di D ada prinsip deskripsi, dan di E ada prinsip korologi. Bagi adik-adik yang sudah mengetahui tentang prinsip geografi, maka untuk jawaban yang C itu sudah kita cancel atau kita hapuskan, karena spasial ini bukan merupakan prinsip geografi, melainkan dia data dalam geografi. Maka tinggal jawaban kita pilihan A, B, D, dan E. Nah, untuk nomor 1, jawaban yang tepat itu adalah prinsip deskripsi. Kenapa prinsip deskripsi untuk jawaban nomor 1? Akan kita bahas satu persatu tentang prinsip yang ada dalam ilmu geografi. Para ilmuwan sudah sepakat bahwasannya prinsip yang ada dalam geografi cuma ada 4. Yang pertama ada prinsip deskripsi, kedua prinsip interrelasi, ketiga prinsip persebaran, dan yang keempat prinsip korologi. Nah, prinsip dalam geografi ini itu digunakan untuk menganalisis dan mencari jawaban tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam permukaan bumi atau fenomena geosfer. Nah, adapun penjelasan tentang prinsip deskripsi, sesuai dengan namanya deskripsi, berarti dia memberikan gambaran atau informasi kepada masyarakat, baik dalam bentuk peta, grafik, dan data. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya di bumi kita ini sering terjadi yang namanya masalah atau fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, kalau fenomena-fenomena tadi dideskripsikan dalam bentuk peta, dideskripsikan dalam bentuk grafik atau data, berarti itu prinsip geografi. Nah, kalau prinsip interrelasi, singkatnya hubungan sebab akibat. Jadi maksud prinsip interrelasi ini hubungan sebab akibat. Kenapa fenomena yang satu bisa terjadi? Nah, seperti kita lihat itu banyak bencana alam yang terjadi di permukaan bumi. Kita contohkan saja ada bencana alam banjir. Nah, kira-kira kalau dianalisis banjir ini kenapa bisa terjadi? Apakah penyebabnya nanti tingkat curah hujan yang tinggi? Kalau seandainya iya, berarti ada hubungan sebab akibat antara curah hujan yang tinggi dengan fenomena banjir tadi. Itu merupakan prinsip interrelasi. Kalau prinsip persebaran, kalau kita perhatikan persebaran objek di permukaan bumi atau persebaran bentuk muka bumi kita ini tidak merata. Nah, kira-kira kenapa tidak meratanya persebaran objek-objek di permukaan bumi ini? Ada daerah yang memiliki gunung, ada daerah yang tidak memiliki gunung, ada daerah yang memiliki tumbuhan ini, ada juga daerah yang tidak memiliki tumbuhan. Yang terakhir itu ada prinsip korologi. Nah, prinsip korologi ini itu prinsip yang paling istimewa. Kenapa dia istimewa? Karena gabungan dari beberapa prinsip di atas tadi. Ada prinsip deskripsi, interrelasi, persebaran, digabung menjadi satu. Nah, namanya prinsip korologi. Maka kalau kita lihat untuk soal nomor 1 ini, karena dia peta ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang fenomena
yang terjadi di permukaan bumi, maka yang tepat itu adalah prinsip deskripsi. Kita beralih ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada sebuah wacana. Wacana ini itu memberikan informasi mengenai tentang peristiwa kulminasi atau peristiwa hari tanpa bayangan. Oke, terlebih dahulu kita baca wacananya biar paham. Sebanyak 38 kabupaten kota di Jawa Timur akan mengalami hari tanpa bayangan atau hari kulminasi pada 27 Februari hingga 3 Maret 2021. Mengutip dari situs BMKG, kulminasi atau transit atau istiwa adalah fenomena ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Nah, artinya ketika matahari berada di posisi tertinggi di atas langit, maka seolah-olah kita melihat tadi matahari itu berada di atas kepala kita. Nah, maka pada saat itu kita tidak akan menyaksikan bayangan kita sendiri atau bayangan benda lain. Pada saat itu matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Nah, titik zenit nama lain dari titik pengamat. Akibatnya bayangan benda tegak akan terlihat menghilang karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. Karena itu hari kulminasi dikenal juga sebagai hari tanpa bayangan. Dari uraian di atas, apakah penyebab terjadinya kulminasi? Nah, baik adik-adik, yang perlu adik-adik ingat bahwasanya peristiwa kulminasi atau peristiwa hari tanpa bayangan itu terjadi setidaknya di Indonesia 2 kali dalam setahun. Nah, kenapa 2 kali dalam setahun? Itu berkaitan nanti dengan gerak semu tahunan matahari. Oke, kita analisis terlebih dahulu satu persatu jawabannya. Berarti kata kunci dari peristiwa kulminasi atau hari tanpa bayangan itu adalah tahun, karena dia terjadi dalam 2 kali setahun. Nah, kira-kira yang berkaitan dengan tahun di sini apa? Apakah rotasi atau revolusi? Kalau rotasi itu sifatnya harian, kalau revolusi itu tahunan. Ada nanti namanya revolusi bumi sama rotasi bumi. Oke, kita analisis terlebih dahulu jawabannya satu persatu. Yang A, gerak semu tahunan matahari akibat revolusi bumi. Oke, ini kita simpan dulu jawaban yang untuk poin A. Yang poin B, gerak semu tahunan matahari akibat rotasi bumi. Nah, yang B ini salah adik-adik. Kenapa dia salah? Karena di sini ada kata rotasi bumi. Kalau rotasi bumi itu kan sifatnya harian, peristiwa harian. Sementara peristiwa kulminasi itu sifatnya tahunan. Maka paling cocok di rotasi bumi ini yang poin A tadi diganti dengan revolusi bumi. Maka yang B itu salah karena ada kata rotasi bumi. Yang C, gerak semu harian matahari akibat rotasi bumi. Kalau ini tepat, kalau ini itu tepat pernyataannya, cuma tidak cocok untuk menggambarkan peristiwa kulminasi. Nah, kulminasi tadi karena revolusi bumi bukan rotasi bumi. Maka yang B, yang C salah. Yang D, gerak semu harian matahari akibat revolusi bumi. Nah, kalau gerak semu harian matahari itu bukan disebabkan oleh revolusi bumi. Nah, gerak semu harian matahari itu peristiwa seolah-olah kita melihat matahari tadi terbitnya dari timur dan tenggelamnya di bagian barat. Itu merupakan peristiwa gerak semu harian matahari. Maka peristiwa itu kita saksikan sehari-hari. Maka itu bukan merupakan bagian dari peristiwa kulminasi. Maka yang D juga salah. Yang E, gerak revolusi bulan mengelilingi matahari, itu juga salah. Karena peristiwa kulminasi itu bukan disebabkan oleh revolusi bulan, tapi revolusi bumi. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang poin A, gerak semu tahunan matahari akibat revolusi bumi. Oke adik-adik, untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan 4 buah gambar di sini untuk menjawab soal yang nomor 2 atau untuk memantapkan pembahasan yang nomor 2 terkait dengan peristiwa kulminasi atau peristiwa hari tanpa bayangan. Nah, yang ini itu merupakan gerak semu tahunan matahari. Yang ini merupakan peristiwa revolusi bumi, yang ini peristiwa rotasi bumi, dan yang ini merupakan gambar bumi kita atau garis bumi kita. Gerak semu matahari itu ada 2, ada gerak semu harian dan ada gerak semu tahunan. Nah, gerak semu tahunan itu disebabkan oleh revolusi bumi, sedangkan gerak harian itu disebabkan oleh rotasi bumi.
Nah, apa itu revolusi bumi dan apa rotasi bumi? Nah, kalau revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Maka bumi kita itu mengelilingi matahari, itu disebut dengan revolusi bumi. Nah, revolusi bumi ini membutuhkan waktu selama lebih kurang 365 hari atau 1 tahun. Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Kalau kita perhatikan gerak semu harian matahari, tadi kita melihat peristiwa di mana seolah-olah matahari kita terbit dari timur, tenggelam di barat. Nah, sekarang silakan coba perhatikan bumi kita bagian rotasi bumi. Kita lihat bahwasanya bumi kita itu berputar dari daerah timur ke sisi barat. Sesuai dengan fenomena yang kita saksikan, kita melihat matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Maka itu merupakan peristiwa gerak semu harian matahari. Nah, kembali ke gerak semu tahunan. Gerak semu tahunan matahari itu seolah-olah dimana kita melihat matahari tadi terbit pada daerah yang berbeda-beda. Kadang dia terbit di barat, kadang terbit di timur, kadang terbit di utara, kadang terbit di selatan. Nah, peristiwa itu dapat kita jelaskan pada gambar ini. 21 Maret itu posisi matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Tanggal 21 Maret posisi matahari tepat berada di garis khatulistiwa atau di garis ekuator. Nah, garis khatulistiwa atau garis ekuator itu adalah garis yang membelah bumi kita menjadi dua bagian. Satu belahan bumi utara, satu belahan bumi selatan. Pada tanggal 21 Juni, maka posisi matahari seolah-olah berjalan atau berputar menuju daerah belahan bumi utara. Nah, ketika belahan bumi utara tepat pada posisi matahari, maka di belahan bumi utara itu sedang berlangsung yang namanya musim panas. Maka di belahan bumi selatan itu berlangsung musim dingin karena matahari jauh dari belahan bumi selatan. Selanjutnya pada tanggal 23 September itu matahari tepat atau kembali lagi di garis khatulistiwa. Nah, pada tanggal 22 Desember matahari itu berada di belahan bumi selatan, menyebabkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin dan belahan bumi utara mengalami musim panas. Selanjutnya di tanggal 21 Maret matahari kembali lagi ke garis khatulistiwa. Nah, maka kondisi hari tanpa bayangan itu akan kita saksikan 2 kali dalam setahun, tepatnya pada 21 Maret dan 23 September. Alasannya karena pada saat itu matahari kita tepat berada di garis khatulistiwa. Maka seolah-olah kita melihat matahari tadi itu berada di atas kepala kita sehingga tidak memantulkan bayangan apapun. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Pembentukan jagat raya menurut teori steady state menyatakan bahwa alam semesta selalu berkembang dari waktu ke waktu dan keadaan berubah. B. Alam semesta tidak berawal dan tidak berakhir tetapi keadaannya tetap. C. Ada interaksi antara ruang di alam raya dan memungkinkan planet baru. Yang D. Ada keseimbangan materi penyusun yang selalu tetap dan tidak berubah. Yang E. Alam semesta diciptakan dari ketiadaan menjadi ada dan berkembang. Nah, berdasarkan kesepakatan para ahli, maka teori yang menjelaskan tentang pembentukan jagat raya itu ada beberapa teori yang terkenal. Di antaranya ada teori steady state, ada teori mengambang dan teori memapat, dan ada teori yang paling kita kenal ada namanya teori Big Bang. Nah, pasti kalau teori Big Bang sudah tahu, Big Bang berarti ledakan besar. Nah, di sini yang ditanyakan itu tentang steady state. Nah, kalau kita artikan steady state ini kan state tetap, maka di alam kita ini itu keadaannya tetap, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Maka jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 3 itu adalah jawaban yang B. Oke, untuk lebih mantapnya soal nomor 3 ini kita bahas ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pembentukan jagat raya. Ada teori mengambang dan memapat. Dalam teori ini menjelaskan bahwasannya jagat raya awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali oleh massa yang mengambang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Maka untuk teori mengambang dan memapat itu adalah yang A. Maka yang A ini merupakan teori mengambang dan teori memapat. Selanjutnya teori
Steady state berarti teori dalam keadaan tetap atau teori keadaan tetap, menjelaskan bahwasannya alam kita tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Selanjutnya yang paling terkenal itu adalah teori Big Bang. Nah, teori Big Bang menjelaskan bahwasannya alam semesta itu terbentuk karena adanya ledakan besar, sehingga menyebabkan benda-benda yang ada di luar angkasa yang dahulunya satu itu terpecah belah menjadi benda-benda langit yang lain. Nah, itu kira-kira penjelasan dari teori Big Bang. Soal yang nomor 4, gambar di atas merupakan batuan yang termasuk dalam batuan malihan atau batuan metamor. Sifat batuan tersebut adalah tidak menghasilkan asap saat dibakar dan panas yang dihasilkan konstan. Berikut deskripsi yang lainnya mengenai batuan tersebut adalah, nah kalau kita perhatikan sepertinya ini kayak seperti batu bara, maka batu bara merupakan salah satu contoh dari batu metamor. Oke. A. Terbentuk dari hasil perubahan dan batuan beku dan batuan endapan. Terbentuk karena adanya perubahan tekanan udara. Terbentuk karena adanya perubahan suhu dan perubahan kimia. Terbentuk karena adanya zat-zat tertentu yang masuki batuan yang sedang mengalami metamorfosis. Terbentuk karena adanya sisa-sisa makhluk hidup yang mengalami pengendapan di tempat tertentu. Nah, oke adik-adik, ini berkaitan dengan siklus batuan. Nah, siklus batuan itu terbagi menjadi 3, yang kita kenal dengan adanya batuan beku, batuan sedimen atau batuan endapan, dan yang terakhir ada batuan metamor atau batuan malihan. Batuan metamor ini itu adalah batuan yang sudah mengalami pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan kimia. Nah, maka untuk syarat nomor 4 ini sudah terjawab, terbentuk karena adanya perubahan suhu dan perubahan kimia. Yang nomor 5, ablasi adalah salah satu jenis erosi yang merupakan fenomena pengkikisan tanah atau batuan oleh pergerakan air. Berikut merupakan contoh ketampakan alam dari proses ablasi adalah. Nah, untuk pengertian ablasi itu sudah dijelaskan di soal. Nah, mungkin kita pernah melihat bahwasannya ablasi ini ada sebuah dinding atau tebing, kemudian di tengah-tengahnya itu ada sungai. Nah, jadi itu dahulunya itu merupakan sebuah tebing. Lama-kelamaan itu terjadi peristiwa ablasi sehingga dinding tadi itu terkikis oleh pergerakan air dan bentuklah aliran-aliran sungai. Nah, biasanya kalau ini kita jumpai di lembah-lembah seperti air terjun, itu sering merupakan peristiwa ablasi. Maka yang tepat untuk soal nomor 5 ini, kalau gumuk pasir itu tidak. Kalau gumuk pasir itu terbentuk akibat air laut. Kalau danau moren juga tidak. Batu jamur, kawah ijen juga tidak. Nah, maka jawaban yang tepat untuk nomor 5 ini adalah Grand Canyon di Amerika Serikat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Di lain waktu kita lanjutkan di soal yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.